Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video ya teman-teman, untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Eh, di sini saya akan berdiskusi sama saudara saya yang ada di Papua. Dia seorang guru sekarang. Gimana bang? Gimana sekarang? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat sekarang. Jadi kami ada tugas diskusi bang tentang psikologi pendidikan, sesuai dengan pengalaman abang gitu kan. Nanti saya akan ada pertanyaan eh, mengenai psikologi pendidikan ini. Oke bang, di sini saya akan mau tanyakan kepada abang sesuai pengalaman abang sebagai guru di Papua ya. Di sini saya bertanya, apakah setiap siswa memiliki tipe kecerdasan yang berbeda? Bagaimana sih cara menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kecerdasan tersebut? Oke, baik. Ini adalah salah satu pertanyaan yang bagus ya. Maksudnya menanyakan apakah setiap siswa itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Nah, tentunya iya. Maksudnya dalam kelas itu pasti anak-anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Ada anak yang cepat nangkap, ada juga anak yang tidak cepat nangkap begitu. Dari kelas saya sendiri, kalau saya perhatikan, memang pada saat saya seperti menjelaskan materi itu ada anak yang ada anak yang cepat nangkap dan yang tidak cepat nangkap. Nah, dari perbedaan kecerdasan ini, itu biasanya yang saya lakukan di dalam kelas saya akan membedakan materi pembelajaran untuk anak-anak yang berbeda tingkat kecerdasannya. Nah, kalau dalam bahasa pendidikan ini namanya diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Jadi, saya melakukan pembelajaran diferensiasi, contohnya dalam mata pelajaran matematika. Nah, untuk anak-anak yang tingkat kecerdasannya tinggi, saya akan memberikan materi contohnya penjumlahan bilangan tiga angka. Ya. Itu untuk anak-anak yang tingkat kognitifnya tinggi. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang kecerdasannya masih di bawah, itu saya akan kasih materi yang lebih ringan. Contohnya penjumlahan bilangan satu angka atau bilangan dua angka. Jadi saya menggunakan pembelajaran diferensiasi supaya anak-anak yang tingkat kecerdasannya itu masih rendah tidak terpaksa begitu untuk menangkap materi pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar di kelas, terutama pada siswa yang mudah bosan? Oke. Memang dalam proses pembelajaran pasti anak-anak memang ada merasa jenuh, ada merasa bosan. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk mengatasi kejenuhan atau rasa bosan di dalam kelas, itu di tengah-tengah pembelajaran, saya kasih aktivitas buat anak-anak sehingga mereka bisa bergerak, rasa ngantuknya bisa teratasi, dan serta pada saat proses pembelajaran, saya kadang-kadang merubah strategi dalam belajar. Kadang saya kasih dalam kelompok, saya saya meminta mereka untuk mengerjakan tugas berdua-berdua atau bertiga-bertiga supaya mereka semakin semangat untuk belajar begitu. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan ini, bagaimana sih cara mengelola kelas dengan keberagaman gaya belajar agar semua siswa merasa terlayani gitu? Oke, cara saya untuk mengelola kelas dengan keberagaman gaya belajar. Nah, sebenarnya gaya belajar anak-anak itu juga memang sangat berbeda-beda. Ada anak yang gaya belajarnya itu dia tidak dia tidak bisa duduk tenang. Iya.
dalam artinya waktu saya menjelaskan materi dia tidak mau cuman mendengarkan saja. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan sesuai dengan pengalaman saya, anak-anak yang apa namanya yang memang gaya belajarnya sambil sambil berdiri ya tidak apa-apa asalkan anaknya memang paham dengan materi pembelajarannya. Terus ada juga memang anak-anak yang perlu seseorang untuk memotivasinya dalam belajar. Nah, biasanya yang saya lakukan dengan gaya belajar yang seperti ini, pada saat saya memberikan tugas, itu saya pasti uh, meminta mereka berdua-berdua. Jadi satu orang anak yang mampu, satu orang anak yang yang memang masih butuh pertolongan begitu. Maksudnya masih masih dibantu dalam proses pengerjaan tugas. Nah, kenapa saya kasih maksudnya menggunakan strategi ini supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Nah, ya. Kemudian pada saat saya suruh mereka berdua-berdua, saya pesankan kalau misalkan saya baru teacher baru periksa kertas tugas kalian apabila dua-duanya sudah selesai. Jadi kalau misalkan yang satu masih belum selesai berarti teacher tidak kasih nilai begitu. Jadi dengan adanya begini, yang satu mempunyai tanggung jawab dan yang satu juga akan mikir begitu. Kalau misalkan saya tidak belajar, berarti teman saya juga tidak dapat nilai. Itu. Oke, siap. Satu lagi nih pertanyaan Bapak. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak menggunakan pendekatan yang berbeda untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau gaya belajar tertentu? Yang kebutuhan khusus ya? Iya, berkebutuhan Kalau khusus. sejauh ini saya tidak pernah tidak berhadapan langsung dengan anak yang memang berkebutuhan khusus. Ya, jadi masih belum tahu pendekatannya seperti apa. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya sih, bagaimana sih Bapak mengenali tahap perkembangan seorang siswa itu? Menganalisa perkembangannya ya? Iya. Nah, cara untuk menganalisa perkembangan anak itu, kalau dalam proses pembelajaran itu kan itu materinya ada per bab. Nah, cara saya untuk menganalisanya itu adalah saya akan memberikan sejenis soal yang namanya ulangan per bab supaya saya tahu oh anak ini ternyata sudah paham di bagian materi ini. Oh anak ini masih belum mengerti di bagian materi ini. Nah, jadi dengan adanya saya memberikan soal ulangan itu akan menolong saya supaya saya tahu bahwa anak-anak yang sudah paham seberapa dan anak-anak yang kurang paham masih seberapa begitu. Oke. Iya. Oh benar. Oke, mungkin itu saja sih dari pertanyaan saya untuk memenuhi tugas saya, Pak. Sebelumnya saya berterima kasih juga memberikan kesempatan buat saya untuk bisa berdiskusi kepada Bapak gitu. Mungkin itu saja sih. Oke. Oke, baik. Oke.